Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kita berjumpa lagi. Kali ini Bunda sharing mengenai salah satu tanaman yang berasal dari tanaman liar, namun sekarang dia menjadi tanaman yang layak dikoleksi karena sudah dibudidayakan dan dibuat menjadi tanaman dengan nilai seni yang tinggi. Tanaman apa itu? Ya, ini adalah tanaman yang bernama Lantana camara. Jadi tanaman ini nama jenisnya adalah Lantana camara. Nah, ciri dari lantana ini adalah mengeluarkan aroma yang khas, sehingga di beberapa daerah juga dia disebut sebagai bunga babandotan, ya, karena ada aroma khasnya yang menyengat. Dan ketika dia belum dibudidayakan, bunga lantana ini banyak dijumpai di kebun yang tidak terawat. Jadi dia termasuk tanaman liar yang sekarang berubah atau naik kelasnya menjadi tanaman yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, ya. Mengapa dia bisa menjadi lebih bernilai ekonomi, ya? Itu salah satu sebabnya karena tanaman lantana ini sekarang sudah dibuat menjadi tanaman yang divariasikan dari satu pohon menjadi beberapa warna, ya. Contohnya seperti yang dalam video ini. Jadi di video ini bunga lantana ini disambung pucuk dengan beberapa varian, sehingga dalam satu pohon itu sekarang memiliki 5 warna. Jadi ini adalah yang kuning sebagai tanaman pokok, yaitu tanaman yang disambung dengan warna yang lain. Kemudian yang ini warna orange. Nah, ini adalah sambungan, ya. Kemudian disambung lagi dengan warna pink, lalu warna putih. Nah, sebetulnya masih ada warna ungu, tapi di sini tidak ada yang warnanya ungu. Nah, dengan proses penyambungan ini membuat tampilan dari bunga lantana menjadi sangat menarik. Karena pada dasarnya bunga lantana ini adalah termasuk bunga majemuk. Dia di dalam satu tangkai itu memiliki banyak bunga. Jadi dalam satu tangkai memiliki banyak bunga, ya. Tuh, jadi kalau kita hitung, karena ini memang bunganya sudah tua, banyak yang rontok. Ini dalam satu tangkai lebih dari 10 bunga. Dengan warnanya yang menyolok, maka bunga ini ketika sudah disambung akan membuat tampilannya menjadi jauh lebih menarik. Nah, tentunya dengan tampilan yang seperti ini, maka akan menaikkan harga jual dari bunga lantana. Padahal kalau dia ada di hutan atau di semak-semak, itu sangat tidak menarik, karena di hutan posisi dari tanaman lantana tidak dibentuk, jadi dia akan membentuk semak belukar seperti itu dengan batang yang menjalar, ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya, akan Bunda lihat tampilan dari bunga lantana ini dari berbagai sudut, ya. Tuh, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, silahkan nanti dicoba bahwa menyambung tanaman lantana itu pada dasarnya sama dengan menyambung tanaman lain. Jadi yang kita ambil adalah bagian pucuk atau bagian ujung tanaman yang masih muda. Untuk perbanyakan pada umumnya
ketika dibudidayakan, tanaman ini perbanyakannya melalui stek atau pemotongan bagian batang, kemudian ditancapkan saja ke tanah seperti ini. Nanti dia akan tumbuh membentuk individu yang baru. Tentunya sifatnya sama dengan induknya, karena kalau proses di stek itu adalah perbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Namun sebetulnya bunga lantana ini setelah berbunga, maka dia akan membentuk biji-biji seperti ini. Bijinya itu awalnya berwarna hijau, kemudian seiring berjalan waktu dia akan berubah menjadi kehitaman. Nah, apakah perbanyakan dengan biji ini memang terjadi? Nah, itu Bunda belum bisa menjawab karena Bunda belum pernah coba, dan setahu Bunda yang pernah Bunda coba adalah melalui perbanyakan dengan stek batang. Bagaimana dengan perawatan? Sangat mudah ya. Merawat bunga lantana sangat mudah. Karena pada dasarnya tanaman ini adalah tanaman liar, maka dia sangat mudah beradaptasi. Apalagi kalau kita rawat dengan baik, tentu pertumbuhannya akan menjadi lebih bagus. Pada dasarnya dia tidak perlu perawatan yang terlalu maksimal. Jadi kalau dirawat maksimal, tentunya pertumbuhannya menjadi sangat baik ya. Nah, untuk hasil sambungan seperti ini tentu yang harus kita lakukan adalah rajin memangkas, karena kalau tidak dipangkas nanti bentuknya itu tidak terarah. Jadi ketika dia dipangkas, semakin sering dipangkas, maka pembentukan tunas baru itu semakin banyak, dan dipastikan dalam setiap tunas baru akan muncul bunga seperti ini ya. Jadi rahasia dari bagaimana memperbanyak bunganya ketika sudah kita rawat, yang tentunya harus dilakukan adalah pemotongan atau pemangkasan. Sebelum itu mungkin dipupuk dulu ya. Kalau masa generatif kita menggunakan pupuk yang kaya akan unsur P dan K, bisa menggunakan NPK atau juga menggunakan pupuk yang lain. Nah, jadi bunga lantana camara ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan bagi sobat semuanya yang menyukai tanaman hias, sebagai salah satu tanaman yang sangat cantik dan menambah keindahan tampilan dari pekarangan rumah kita ya. Demikian saja sharing Bunda mengenai lantana camara atau lebih populer dengan sebutan bunga lantana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.